Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Safina Tuzuria dari Himpunan Mahasiswa Manajemen, selaku MC dalam webinar kali ini. Yang terhormat Bapak Wisnu Panggasetiono, SEMSI PhD, selaku Dekan Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Yang kami hormati Ibu Dewi Komalasari, SEMM, selaku Kepala Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelum acara dimulai, marilah sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana. Kepada Saudari Silvi Aulia, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Wisnu Panggasetiono, SEMSI PhD, selaku Dekan Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Yang saya hormati Kepala Program SEMM, yang saya hormati jajaran para dosen program studi manajemen dan juga para peserta bisnis room yang telah hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayah yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat mengikuti webinar. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Acara Business Room series kali ini kami mengangkat tema Dare to Start Your Own Business from Zero. Kami mengambil tema tersebut dengan maksud mengajak generasi muda untuk berani memulai membangun usaha dari nol. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan sharing kali ini, kami selaku panitia mohon maaf atas sebesar-besarnya. Billahi fisabilil haq, astaghfirul hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ketua Pelaksana. Selanjutnya, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial kepada Bapak Wisnu Panggasetiono, SEMSI PhD. Kami persilahkan. Kepada Bapak Wisnu Panggasetiono, SEMSI PhD, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Mohon maaf ini ada gangguan sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada yang terhormat Bu Dewi Komala selaku Kaprodi Manajemen, yang terhormat Pak Detak Prapanca, Sekretaris Prodi, dan seluruh panitia yang berbahagia, serta tidak lupa adalah mahasiswa, baik yang ada dari manajemen maupun dari yang lainnya. Selamat datang. Semoga tetap berbahagia walaupun dalam kondisi pandemi yang tidak memungkinkan kita untuk bertemu secara langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Wisnu Setiono, SEMSI Belum. PSI. Oh, iya Pak. Sudah benar ini layarnya? Oh, belum. Sampun Pak, sampun. Karena tadi kebalik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Jadi acara ini sangat kita dukung ya. Kita tahu di berbagai kesempatan ya, terutama yang di prodi manajemen masih membutuhkan banyak sekali terobosan mengenai bagaimana memberdayakan manusia ya, dalam hal ini mahasiswa, agar supaya tetap bersemangat dalam mencari ilmu. Saya setuju sekali paparan dari Bu Dewi Komala maupun Pak Detak beberapa hari yang lalu mengenai diselenggarakannya kuliah tambahan, ya, terutama sharing pengalaman untuk menghadapi kondisi yang saat ini serba belum menentu, ya, bukan tidak menentu. Tadi malam saya mengikuti sebuah webinar yang bagus sekali mengenai bagaimana caranya supaya lembaga lebih berdikari lagi, terutama dalam pembiayaan syariah dan sebagainya. Salah satu poin dari webinar yang tadi malam itu adalah perlunya semangat untuk mengikuti perubahan zaman. Di mana pada zaman semacam ini, sekarang ini, dibutuhkan berbagai macam terobosan untuk menjawab tantangan dan perkembangan zaman. Kita tahu bahwa konvensional masih tetap berkembang, tetapi yang non-konvensional juga harus bukan. Seperti tadi malam, salah satu poin dari inti dari webinar yang ada adalah kita diperlukan untuk membuka jalur-jalur yang sifatnya itu non-konvensional, seperti media pembelajaran daring, dalam hal ini e-learning yang dikuatkan, kemudian ada juga kegiatan-kegiatan misalnya perbankan secara online, sehingga perlu dikembangkan sebuah lembaga finansial teknologi, Muhammadiyah, dan sebagainya. Itu semua untuk menjawab tantangan zaman. Demikian pula dengan kita, baik di prodi maupun di mahasiswanya, juga jangan mau kalah. Saya yakin teman-teman mahasiswa juga sekarang sudah memahami perlunya fleksibilitas akan pengetahuan mengenai teknologi maupun adaptasi mengenai ini. Kita semua sudah merasakan, ya, seperti pada pertemuan hari ini, tidak bisa secara daring, ya tidak bisa secara luring, maka terpaksa kita harus melakukannya secara daring. Yang penting ilmu yang nanti akan disampaikan oleh teman-teman Hima, ya, dan juga Ibu Kaprodi tidak terlewatkan maupun bisa diserap maupun dipahami. Saya ucapkan selamat
Prodi Manajemen atas terselenggaranya webinar pada pagi hari ini. Semoga nanti bermanfaat, ya, ilmunya bisa diserap, pengalaman dari teman-teman kalian, ya. Ini kan yang bercerita nanti juga sebagian dari teman-teman kalian, juga para pelaku yang telah mengadaptasi dengan perkembangan zaman maupun kondisi COVID kali ini. Selamat sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Wisnu Pangga Setiono SE MSI PhD. Memasuki acara inti dari webinar yang akan diambil alih oleh moderator. Kepada Bapak Deta Prapanca SMSE. Maaf sebelumnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Safina untuk kesempatan yang telah diberikan. Salam hangat buat teman-teman semua. Kami dari Prodi Manajemen, Hima Prodi Manajemen dan Aslab Prodi Manajemen sesuai moto Prodi Manajemen adalah Excellence, Synergy, and Pride, dengan bangga mempersembahkan Business Room Series 03 dengan tema Dare to start your own business from zero, atau berani memulai bisnis Anda sendiri dari nol. Acara ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menciptakan generasi muda, terutama entrepreneur muda Prodi Manajemen, untuk lebih berani memulai bisnis, untuk memulai bisnisnya. Nah, di sini kita terdapat beberapa narasumber yang keren, kece, dan masih muda banget. Yang pertama Mas Prawira Aditama SM, beliau adalah IT Engineering PGN, atau owner Ninja Lapak. Nah, beliau sekaligus alumni Prodi Manajemen. Yang kedua Mas Handoko Eko P. Beliau adalah mahasiswa manajemen. Beliau mempunyai usaha yaitu sebagai owner kedai lari Darjo. Mungkin teman-teman bisa, kalau misalkan ingin main-main ke sana, bisa ke kedai lari Darjo. Dan yang ketiga, nggak kalah menariknya juga sumber pertama, yaitu Mas Prawira Aditama. Monggo waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Deta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf, internetnya saya agak patah-patah. Terima kasih kepada Prodi Manajemen sudah mengundang saya di acara untuk halo. Ya, halo, semoga Mas nanti bagi halo, halo. Jelas suara saya, halo. Halo. Jelas Mas Adi. Oh iya, ya, terima kasih. Maaf, patah-patah. Boleh saya lanjutkan ya? Saya mulai saja untuk presentasi. Ini yang presentasi dari
atau saya sendiri ini. Oke, monggo Mas. Oke, halo. Monggo Mas Adit, yang pertama jenengan, yang kedua Mas Handoko, yang ketiga Bu Dewi Komolasari. Halo. Ini. Halo, nggih, monggo Mas Adit. Ya. Oke. Ini presentasinya dari saya atau dari moderator ini, Pak? Halo? Nggih. Bisa. Bentar, saya keluar dulu lalu masuk lagi ya. Kayaknya koneksinya Halo, ayo Mas Adit. Halo, sudah enak? Ya, oh ya, sudah. Ini saya boleh tanya untuk presentasinya dari saya atau dari moderatornya? Oke, Mas Adit? Ya. Masih di posisi nggih? Masih. Apa boleh Oke, saya share Mas Adit, lanjut aja. Punya saya sendiri? Oh, enggak bisa ya? Nggih, monggo. Nggih, nggak apa-apa Mas. Oke. Itu dilepas dulu, saya tidak bisa share screen kalau sudah Mas, monggo. Oh ya, saya. Oke. Sudah ya. Kelihatan mungkin? Oke, kelihatan. Ya. Terima kasih. Mohon maaf koneksinya trouble tadi. Jadi Lapak Ninja ini adalah startup buatan saya dan juga teman saya, startup digital yang sudah bergabung di gerakan 1000 startup digital Kominfo juga. Dan kemarin alhamdulillah saya lombakan menjadi juara 3 di lomba startup di Malang, di Ngalupco Coworking Space. Lalu untuk anggotanya ada 2, yaitu teman saya Lintang sebagai founder Urban Delta dan juga digital marketer. Lalu saya sendiri. Lalu next ya. Jadi begini, awal mula saya membuat Lapak Ninja, awalnya adalah ketika ada salah satu teman saya yang bertanya, tolong ajari saya juara online. Ketika ada orang yang tanya seperti ini itu saya bingung. Gimana cara jawab pertanyaan yang adanya seperti ini? Tolong ajari saya jualan online. Memang kerjaan saya tiap hari berhubungan dengan komputer dan IT. Tapi ketika ada orang yang tanya bagaimana saya bisa mengajari jualan online, itu pasti mentoknya di masalah berikut ini, yaitu yang pertama adalah produk. Selalu ada pertanyaan mengenai produk apa yang cocok untuk digunakan untuk jualan online. Terus yang kedua adalah modal. Saya mau jualan tapi tidak punya modal atau modal saya sedikit. Terus yang ketiga, yaitu kemampuan atau skill. Biasanya kendalanya ini adalah ketika orang itu tidak bisa desain, tidak bisa pemasaran lewat online, tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan jualan, dan juga yang terakhir adalah tentang pasar. Pengetahuan tentang pasar ini memang kadang banyak orang tidak tahu. Pasar. Suara saya lancar atau putus-putus ini, Pak? Halo, Pak. Lancar, Mas Adi.
pasar ini memang halo. Lancar Mas Adit. Oh iya ya. Dari saya soalnya putus-putus ini. Saya lanjutkan ya. Iya, monggo. Bisa saya jadi ini saya lanjutkan. Ya ini saya jawab aja gak segampang itu untuk jualan online. Ya kayak gini lah bisa ya gak segampang itu jualan online. Jadi terus akhirnya dengan cepat tanpa mau Lapak Ninja itu ada mengenai pertanyaan tentang bagaimana minim modal sila mencari kesalahan sama seperti ketika saya dulu skrip saya dapatkan penjualan dulu 3 bulan pertama karena salah pilih produk, lalu wajib dilakukan satu kali per bulan. Maksud dari data ini itu kalau saya boleh bilang kegagalan pertama di sebuah usaha itu kebanyakan itu karena produk. Jadi produk yang salah atau kegagalan atau tidak lakunya sebuah usaha. Jadi proses ini menurut saya adalah inti dari jualan online supaya gimana caranya jualan online itu dengan mendapatkan produk yang bagus. Ini adalah untuk mencari sebuah produk yang bagus, yaitu mencari kayak kita ini suka apa? Suka fashion, suka makanan, dan lain-lain. Lalu yang kita lakukan selanjutnya adalah melakukan mencari produk lewat ke yang lain. Kita lakukan sini, kita buka produk, kita catat produknya, lalu kita banding-bandingkan. Dan ini tuh proses riset dan juga sangat digunakan atau digunakan untuk dijual lagi. Jadi untuk riset seperti ini tuh saya kira cukup melelahkan. Jadi dari sini saya membuat proses pencarian sebuah produk sehingga menjadi mudah. Hanya dengan sebuah kata kunci seperti kaos itu bisa dilihat produk mana saja yang laris, produk mana saja yang laku, produk. Nah ini adalah ide awal Lapak Ninja, yaitu memberikan informasi tentang produk terlaris, kategori terlaris, di perkembangan tercepat, review customer, peningkatan penjualan, dan dari marketplace online. Jadi fokus yang kedua ini adalah marketplace terbesar di Indonesia. Jadi Tokopedia dalam proses bisnisnya yaitu mengambil data dari 2 marketplace ini dengan kriteria yang ada di samping kanan ini, ya ini produk terlaris dan sebagainya. Jadi bisa dibayangkan bahwa Lapak Ninja ini mengumpulkan data-data produk yang bagus untuk dijual lagi tiap bulan. Jadi prosesnya ini saya lakukan tiap awal bulan, yaitu setiap tanggal 1, lalu datanya diolah, sekitar tanggal 10 atau tanggal 15 itu datanya sudah bisa diambil. Nah ini fungsi Lapak Ninja yaitu mempermudah proses informasi sehingga bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk melakukan optimasi proses bisnis, atau dalam singkatnya yaitu
gampang untuk jualan. Lalu bagaimana hasilnya? Sebetulnya Pak Ninja ini sudah di launching kita sekitar 5 bulan dan ini adalah hasil di bulan November. Ini adalah hasil saya jualan lapak ninja, yaitu 10.000 web view atau page view. Lalu ada user 400, lalu ada user berbayar 230 dan sebagainya. Jadi lapak ninja ini datanya ini saya jual dan data ini sudah dimanfaatkan dan Indonesia sudah untuk mencari bangsa contoh berbayar harus saya hampir dari member ini lalu dia seperti itu dan jualan yang adalah produk itu banding atau benchmarking marking produk itu yang keempat adalah produk ada dating itu Excel itu saya dengan 3.000 itu data produk yang itu lewat itu itu versi Excel-nya semua orang dia ya halo jaringannya masalah halo ya. Halo Mas Adit. halo halo Mungkin videonya bisa kita putarkan dari sini ya. halo Pak.
Halo, Mas Adi. Oke. Pak Deta putus-putus Pak. Mungkin sinyalnya dari Mas Adi. Halo. Putus-putus, Pak. Oke. Soalnya Pak. kayaknya jaringannya trouble. Oke, langsung oke. Karena ini jaringannya Halo Pak Deta. Halo. Tak dengar saya Pak. Masih down Mas untuk sinyalnya di sini. Oh ya. Halo, Assalamualaikum. Sudah ya. Oke, terima. Mungkin Mas Adit bisa melanjutkan untuk Apa sih ngomong apa sih? materinya, Seminar loh, suara nggak jelas. Sinyalnya orang itu bukan aku. Sinyal orang itu semuanya wis sambat, gak dengeran. Lah apa aku, sinyalku akeh. HP gak canggih kok. Oke. Halo. HP gak canggih. Pak Deta ke saya putus-putus, Pak. Halo, Assalamualaikum. Sudah kedengaran ya suara saya ya? Ya, Pak. Sudah. Oke, terima kasih. Mohon maaf ya, Adi.
Halo, Mas Ade. Ya Pak, suara Pak Deta ke saya putus-putus Pak. Ini kita langsung masuk ke materi langsung untuk Mas Handoko. Monggo Terima kasih saya ucapkan dulu Pak Deka selaku moderator. Apa suara saya jelas? Iya, Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Dekan Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial Bapak Wisnu Panggabean. Yang saya hormati Kepala Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial Ibu Dewi Komala Sari. Yang saya hormati alumni mahasiswa program studi manajemen sekaligus mentor saya di Maprodi, Mas Prawira Aditama selaku owner dari lapakninja.com. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan segala rahmatnya kepada kita semua sehingga kita semuanya bisa hadir mengikuti webinar The Third Business Room Series sharing session dari Prodi Manajemen. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yaitu agama Islam. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya sebagai narasumber. Kalau diketahui mungkin di luar sana banyak mahasiswa lainnya yang memiliki bisnis mungkin dalam segi finance ataupun produk lebih dari usaha yang saya handle. Namun nanti kita sharing-sharing mengenai awal mula saya terjun di dunia bisnis. Sebelumnya saya mungkin menjadi karyawan di salah satu bank swasta di daerah Sidoarjo. Dan alhamdulillah sekarang ada kesempatan untuk belajar dan terjun langsung di dunia bisnis. Itu nanti mungkin akan saya ceritakan sebagai sharing session mengenai hal-hal apa saja yang nantinya perlu dipersiapkan awal-awal sebelum kita mau terjun di dunia bisnis. Entah itu di membuka usaha, investasi atau lain sebagainya. Mungkin saya akan sedikit mereview mengenai dulu sebelum saya terjun ke dunia bisnis ya. Saya dulu tetap pada satu pendirian saya bahwasanya ketika saya menjadi karyawan dan sudah mendapatkan berupa gaji, saya kekeh bahwasanya itu sudah cukup dan saya sudah merasa cukup, tidak ingin dan tidak terpikir untuk membuka bisnis yang baru. Perlu diketahui mungkin dulu saya sering sharing-sharing dengan Pak Deta Prapanca mengenai bahwasannya pemuda atau young entrepreneur dan masa kini tidak hanya mengandalkan satu sumber mata pencaharian, jadi harus memiliki beberapa sumber penghasilan.
nggak cuma menjadi karyawan saja. Namun pada saat itu saya kekeh, bahwasanya gaji saya dari karyawan ini sudah cukup dan sudah mengcover kebutuhan saya. Namun hal itu saya pikir sudah panjang ya, pikiran juga pendek dari saya. Setelah itu kebetulan orang tua mengarahkan saya untuk berinvestasi di hewan ternak. Alhamdulillah ada beberapa hewan ternak yang ada di Kediri yang sudah saya beli untuk investasi jangka panjang saya. Kemudian dari itu saya berpikir-pikir lagi, ternyata mengelola uang dan menjadikan uang itu bekerja untuk kita itu memang benar-benar bermanfaat. Dan apa yang dikatakan Pak Beka dulu, bahwasanya kita harus memiliki beberapa sumber penghasilan. Memang benar. Artinya mulai dari itu saya berpikiran untuk terjun ke dunia bisnis, namun belum menemukan celah ya untuk masuk ke dalamnya. Jadi mungkin hanya sharing-sharing dengan pelaku bisnis yang sudah memiliki usaha yang sudah jalan. Salah satunya dulu rekan saya ini ingin membuka kedai warkop lah istilahnya. Kemudian sharing-sharing saya caranya untuk membuka usaha dari awal ya, apa yang saya pelajari di manajemen, prodi manajemen dari dosen-dosen saya, akhirnya saya salurkan, saya bagikan ke teman saya, dan teman saya langsung berani untuk membuka warkop tersebut. Akhirnya setelah beberapa tahun, setelah 3 tahun, warkop itu akan ditutup oleh teman saya tadi karena tidak benefit dan tidak menghasilkan, katanya seperti itu. Kemudian saya melihat hal tersebut sangat sayang ya menurut saya, karena kenapa teman saya tadi di kedainya sudah memiliki pelanggan juga customer yang tetap. Jadi saya melihatnya sangat sayang kalau misalnya ditutup ya. Dari situ akhirnya saya ada keberanian untuk investasi ke warkop tersebut. Akhirnya saya sama teman-teman saya tadi ngobrol berdua, bagaimana kalau warkop tadi kita upgrade, kita percantik sedikit dengan klasik ya, sehingga nanti bisa mendapatkan perhatian lebih dari customer yang tetap maupun yang baru. Akhirnya saya berani untuk investasi dan mengambil 50% saham dari warkop tadi dan mempercantik warkop tadi menjadi kedai. Nah, nanti saya jelaskan lebih lanjutnya. Mungkin banyak yang bertanya hal apa yang perlu kita persiapkan ketika kita mau membuka suatu usaha. Kalau menurut saya ada 5 hal yang perlu kita persiapkan, yaitu 1, ide atau gagasan. Hal yang perlu dipersiapkan, kita harus menganalisa apa yang sedang menjadi pamor di daerah tersebut, khususnya kan kalau kita ada di Sidoarjo. Sebenarnya kalau di Sidoarjo ini sangat apa ya, menjanjikan, karena dari segi daya beli masyarakatnya ini nomor 2 se-Jawa Timur setelah Surabaya. Makanya kita harus pintar menganalisa pangsa pasar apa yang sedang meroket atau yang sedang digemari oleh masyarakat Sidoarjo. Kita juga bisa menambahkan ide gagasan yang belum ada di Sidoarjo, seperti cara dari Rasulullah Muhammad SAW ketika saat itu beliau berdagang mau ke negeri Syam, dia membelanjakan seluruh modalnya untuk membeli produk-produk dari Mekah yang nanti akan dijual ke negeri Syam. Oke, sampai mana ya?
Sudah. Jadi mungkin kita bisa meniru cara Rasulullah. Bahwasanya dulu ketika Rasulullah ingin pergi ke negeri Syam, beliau membelikan seluruh modalnya itu produk-produk dari Mekah yang nantinya akan dijual ke negeri Syam. Begitupun sebaliknya ketika beliau mau pulang ke Mekah, beliau membelikan seluruh modal dan hasil jualannya pertama tadi dengan produk-produk negeri Syam yang nantinya akan dijual ke Mekah. Jadi nanti hal-hal yang belum ada di daerah itu kalian bisa berinovasi untuk mendatangkannya. Kalau dari Lari Darjo sendiri, kami meniru, memodifikasi dan menerapkannya di Sidoarjo kalau yang belum. Seperti mungkin varian minuman-minuman yang belum ada di Sidoarjo, kita ambilkan dari minuman di daerah Sumatera yang terkenal di sana apa, kita bawa ke Sidoarjo sendiri. Banyak sekali sih macam-macam ide atau gagasan yang bisa kalian lakukan. Karena mungkin saat ini lebih ke kuliner kalau di Sidoarjo. Terus yang kedua keberanian. Karena memang usaha mungkin yang nggak munafik juga, modal uang pasti perlu, dan apalagi kalau sekelas gede atau kafe itu mungkin banyak sekali. Kita harus berani dan yakin istilahnya bahwasanya apa yang kita lakukan, apa yang kita ikhtiari saat ini itu benar, sehingga tidak ada kesalahan apapun di kemudian hari. Kalau dari awal nggak berani ragu-ragu, mending jangan diteruskan kalau menurut saya. Yang ketiga modal. Ini mungkin yang menjadi permasalahan ya. Kadang kita mau buka usaha cuma modalnya nggak mau. Kalau kata Bob Sadino itu kaki kita itu udah di modal, otak kita, pikiran kita itu jadi modal. Banyak sekali sih, jadi nggak cuma apa ya materi ataupun uang modal itu. Seperti ide, gagasan, planningmu mengenai akan buka usaha itu juga bisa menjadi modal terbaiknya. Ketika kamu memiliki ide dan gagasan yang baik, bisa kamu tawarkan ke entah itu temanmu, ommu yang memiliki istilahnya kekayaan lebih dan kamu membutuhkan dananya. Kamu bisa mempresentasikan bahwasanya ide gagasan itu bisa direalisasikan dan menguntungkan. Akhirnya nanti ada pemodal yang bisa mendorong ide dan gagasan tersebut. Keempat, husnuzon. Nah ini mungkin terpenting ya menurut saya. Tetap kita harus berprasangka baik kepada Allah bahwasanya setiap rezeki orang itu sudah ada yang mengatur. Kembali lagi ikhtiar kita, ketika kita maksimal ikhtiar pasti nanti diberikan jalan dari Allah. Nah itu kalau menurut saya sudah bagian dari sistem langit ya itu. Tapi tetap harus kita lakukan. Next. Yang terakhir mindset, pola pikir ya. Kenapa ini saya bagi dua? Karena ini saya mengalami dua-duanya ketika itu. Yang saya ceritakan awal tadi, ketika saya bermindset karyawan. Pada saat itu Pak Deta menasehati saya bahwasanya alangkah baiknya jika kita punya tabungan, kita gunakan, kita putar lagi agar menjadi aktiva yang lancar atau kita gunakan di usaha. Jadi dulu saya kekeh menjadi karyawan, gaji segini, insya Allah cukup untuk kedepannya. Jadi saya nggak muluk-muluk udah gampang merasa cukup. Nah mungkin koreksi dari ibu saya mungkin itu perlu diperbaiki. Setelah saya investasi hewan ternak di Kediri, sedikit demi sedikit mindset saya terbuka mengenai entrepreneur. Bahwasanya memang benar buatlah uang itu bekerja kepada kita. Jangan kita bekerja untuk mencari uang seperti itu. Akhirnya sedikit demi sedikit mindset berubah dan alhamdulillah baru insya Allah sekitar 4 bulan ini udah kerjasama dengan teman buka kedai yang alhamdulillah udah cukup lancar sih, mohon doanya juga. Sekarang akhirnya kebuka mindsetnya ingin belajar terus menerus dan salah satu ya ciri mindset dari entrepreneur itu
suka mencari resiko istilahnya. Terus ada peluang langsung sikat dan pokoknya berani mencoba dan terus belajar seperti itu. Jadi mungkin koreksi dulu, saya sangat disayangkan punya mindset karyawan yang mungkin pikiran sempit saya seperti itu. Next. Oke. Dan memang ketika kita nantinya sudah ada niatan ingin membuka usaha, pasti hambatan-hambatan itu sangat banyak ya. Ini mungkin tak ambil berapa yang sering ditemui teman-teman. Awal mungkin pertama ragu-ragu pasti, apalagi kalau kita investasi dana yang nominalnya nggak sedikit, pasti nanti apakah itu nanti akan balik, apakah nanti itu akan berhasil usaha ini, apakah nanti ada yang beli seperti itu. Kembali lagi harus ada keberanian untuk mengambil resiko. Lah, salah satu mindset dari entrepreneur seperti itu. Berani mengambil resiko. Kalau misalnya udah yakin ya udah lakuin aja, jangan sampai ragu-ragu. Kalau masih ada keraguan-raguan ya mending nggak usah. Seperti itu. Yang kedua, permodalan. Kembali lagi saya terangkan di sini, mungkin banyak yang mengira kalau modal itu hanya sebatas uang ataupun materi. Tapi dengan kalian punya gagasan atau ide, meskipun ada modal 100.000 pun itu nanti bisa jadi usaha dan terus dikelola. Kalau nggak punya sama sekali, ya banyak caranya. Kalau seperti saya kerja dulu jadi karyawan, saya mengumpulkan uang buat sebenarnya awalnya nggak terpegang, tapi akhirnya dibuat usaha. Dan itu tadi tak bilangin ide dan gagasan kamu itu merupakan modal paling penting. Ketika kamu bisa meyakinkan entah sahabatmu atau orang terdekatmu yang memiliki kekayaan lebih, bisa meyakinkan bahwasannya ide gagasan kalian untuk membuka usaha itu menjanjikan, insya Allah nanti ya pasti join lah mereka. Tergantung kalian aja. Pokoknya kalau dari awal yakin terus punya ide dan gagasan, insya Allah nanti kalian tawarkan ke orang-orang sekitarmu pasti tertarik ya, keren di sini. Terus ketika kompetitor ya kalau saya mengambil contoh dari Sidoarjo ya, kan banyak sekali, apalagi sekarang perkaprian di daerah Transmart, di daerah Lebo, gila udah banyak sekali. Makanya banyak teman-teman yang memikirkan apa ada yang beli nantinya ketika kita membuka usaha, entah itu di kuliner ataupun di usaha lainnya kayak gitu lah. Kalau dari saya sih ada satu omongan dari foundernya JNT kalau nggak salah, JNT atau JNT gitu. Semisal kompetitor kalian tidak memelihara anak yatim atau miskin, jangan takut. Nah, kesimpulannya itu ya wis, ketika kamu juga melakukan marketing langit ya, insya Allah kompetitor itu bukan jadi hambatan lagi sih, seperti itu. Saya yakinnya kayak gitu. Terus terakhir minim ide. Tapi kalau saya lihat dari sekarang ya, dengan kecanggihan teknologi, di minim ide ini mungkin hambatan yang sangat ringan sih, karena banyak ya di YouTube, di Google, kita juga bisa belajar dari pengusaha-pengusaha lain yang sudah berjalan dan juga memiliki cabang di mana-mana. Itu kita bisa belajar di situ. Kita tiru idenya, dimodifikasi sesuai dengan apa yang ada di daerah kita, khususnya di Sidoarjo, baru kita laksanakan. Next. Oke, alhamdulillah. Dan semoga mungkin yang saya sampaikan ini bukan suatu kesombongan, kita sharing-sharing agar kedepannya saya ingin juga memotivasi teman-teman yang belum mempunyai usaha agar ya wis wayai lah kita menjadi pelaku usaha, karena di tingkat ASEAN aja Indonesia masih rendah, nomor 4 kalau nggak salah. Alhamdulillah pada bulan Juli 2020 ya pas corona ya,
COVID-19 ini saya memutuskan untuk akuisisi saham kepemilikan Lare Darjo sebesar 50%, untuk nominalnya nanti kalau ngopi-ngopi aja. Ketika itu saya nggak bisa langsung menikmati apa yang saya tanam di situ. Baru bulan ini, insya Allah Desember, karena kita harus mengupgrade Lare Darjo yang dulunya warkop, sekarang kita upgrade menjadi kedai dan mungkin sedikit lebih nyaman lah daripada dulu, dengan memberikan varian-varian minuman yang ada di sini dan kita ambil contoh dari luar daerah di Jawa. Saya ambil minuman contoh itu di daerah Sumatera sih, kita bawa ke sini agar menjadi varian baru, ide-ide baru. Alhamdulillah sudah berdiri sejak 2017 dan kemarin 2019 mau ditutup ya oleh teman saya karena tidak benefit. Akhirnya bulan Juli saya putuskan untuk investasi ke Lare Darjo 50% sahamnya, dan alhamdulillah semua kita rubah tatanan manajemen keuangan kita tertibkan, dan kemarin sebenarnya omset ini belum sebulan omset sudah 20 juta dan perharinya 80 transaksi seperti itu. Kembali lagi ke awal, dulu memang kalau ibaratnya saya mau investasi ya apa ya, mamang lah, soalnya apa, satu keadaan itu masih corona seperti ini, keduanya ya nominalnya nggak kecil, tapi ya tadi saya pegang satu ya semua udah dijamin rezekinya, dan keduanya mindset saya sudah terbuka menjadi mindset seorang entrepreneur, dan ketiganya ya ingin menolong teman, bahwasanya eman kalau kita menutup usaha yang sudah berjalan seperti itu. Akhirnya saya putuskan untuk join, dan barakallah ya saya sedikit kaget juga bisa tembus omset sekian juta seperti ini, dan insya Allah mungkin itu tadi sih. Kalau kepingin tahu kenapa kok omset bisa segini kayak gini, mungkin di lain waktu aja kita sharing-sharing, dan jangan pernah tinggalkan namanya apapun yang berbau-bau langit ya, transaksi langit, marketing langit ya, kayak tadi husnudon, terus kita memelihara anak yatim, bersedekah, insya Allah itu menurut saya itu kuncinya juga seperti itu. Next. Yang dapat saya simpulkan ya, untuk menjadi yang entrepreneur, pebisnis atau pengusaha, hal pertama yang perlu dilakukan yakni memulai usaha itu sendiri. Cukup memulai aja, nanti kalian udah ketika kalian masuk pasti kalian diberitahu jalannya kemana. Jadi jalan sambil belajar. Kalau belajar aja tanpa eksekusi mungkin ya kurang. Jadi cukup memulai aja dulu. Insya Allah nanti di sambil mengeksekusi pasti ada lah kegagalan, akhirnya nanti kamu dapat belajar, akhirnya menemukan jalan yang benar. Terus kekhawatiran akan kegagalan dapat diminimalisir ketika kita mampu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya siapapun yang berusaha pasti ada jalan untuk melaluinya. Ini yang saya sebutkan tadi, hal-hal yang berbau langit ya, seperti itu. Kita juga harus percaya bahwasanya rezeki itu Allah yang menjamin, dan siapapun yang berusaha pasti nanti akan dibantu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti di belakang ya. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi saya tidak bermaksud sombong atau apapun, saya hanya ingin sharing mengenai apa yang saya lakukan di dunia bisnis ini, dan semoga bisa menjadikan pemantik bagi teman-teman yang belum terjun di dunia bisnis. Terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Handoko untuk pemaparan materinya sangat bagus. Intinya kita harus berani mengambil resiko ya, dan teman-teman juga harus nikmati prosesnya gitu ya.
Dan jangan lupa ini sebagai awal untuk spirit kita, spirit Young Entrepreneur Muda Manajemen untuk segera bangkit ya. Paling tidak teman-teman harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, untuk narasumber kita yang terakhir, yang ketiga dan sekaligus terakhir itu nggak kalah menariknya juga. Beliau punya usaha yaitu Dapur Desna. Beliau juga sekaligus sebagai Kaprodi Manajemen. Untuk waktu dan tempat Bu Dewi Komalasari, monggo dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Detak. Suara saya terdengar jelas? Jelas Bu, monggo Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, pagi menjelang siang ya, kita semua dapat berkumpul dalam acara sharing session bisnis ya, dari Prodi Manajemen. Syukur alhamdulillah sekali lagi kita semua diberikan kesehatan pada hari ini ya, sehingga semua saya lihat di sini partisipannya alhamdulillah banyak ya, mencapai 300 lebih. Berarti ini semua mahasiswa UNSIDA khususnya Prodi Manajemen ini sehat ya, sehingga bisa mengikuti acara ini. Yang terhormat Bapak Dekan, Bapak Wisnu Pangkas Dirman SMSI PhD, yang kami hormati narasumber pada pagi hari ini, Mas Prawira dan juga Mas Handoko. Alhamdulillah tadi sudah Anda dengarkan semua sharing dari Mas Prawira dan juga Mas Handoko yang sangat luar biasa. Untuk kali ini sharingnya dari saya. Nah ini yang sebenarnya dibilang sharing belum pantas sebenarnya saya untuk sharing tentang bisnis saya, karena bisnis saya ini juga baru saya mulai gitu ya, belum lama. Tapi baiklah, apa yang telah saya pelajari selama saya menjalankan bisnis ini akan saya sampaikan kepada seluruh mahasiswa Prodi Manajemen, dan ini tadi saya lihat juga ada beberapa dari prodi lain, prodi akuntansi juga ada. Terima kasih. Akan saya sharingkan pengalaman-pengalaman yang saya hadapi selama saya menjalankan bisnis mulai dari nol sampai dengan sekarang. Sebenarnya kalau bicara bisnis, kita berbicara bisnis dan usaha itu merupakan sesuatu yang menurut pandangan Islam adalah halal. Halal ketika ini dilaksanakan atau diselenggarakan dengan tidak meninggalkan hakikat bagaimana manusia itu diciptakan dan juga bagaimana manusia itu harus melakukan sesuatu selama masih hidup di dunia, dan juga tidak melanggar syariat yang telah ditetapkan oleh agama kita. Yang kita ketahui bersama bahwa sejak zaman dahulu, terutama zaman pendahulu kita di zaman Nabi ya, Nabi Muhammad SAW ini adalah seorang pedagang ya. Di awal sebelum kenabiannya beliau menjalankan bisnis pada saat itu, yang juga pada saat itu bisnis beliau ini juga diikuti oleh para sahabatnya. Yang terkenal adalah Utsman bin Affan yang secara dalam menjalankan bisnisnya seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Handoko ya, bisnis langit ya. Jadi orientasinya adalah pada keridhaan Allah. Jadi apa yang dia punya, apa yang dia miliki, semuanya dihabiskan untuk menjalankan bisnis tetap di jalan Allah. Mungkin Anda semua pernah mendengar cerita tentang sumur yang dibeli oleh Utsman bin Affan yang kemudian dihibahkan 100% untuk kemaslahatan umat masyarakat yang ada di daerah sekitar sumur itu. Nah, ini bisnis membeli sumur ini orientasinya adalah keridho Allah yang kemudian menjalar ke rezeki-rezeki setelah itu ya. Nah, mungkin belajar dari itu tadi seperti yang disampaikan Mas Handoko, ketika kita menjalankan bisnis yang utama adalah, kalau menurut saya adalah niat ya. Next, Mbak. Bagaimana niat kita di awal ya, untuk memulai usaha itu, niat kita itu apa? Kalau niat kita mau sukses, berarti sebenarnya bukan di jalan berbisnis gitu ya. Karena bisnis pun ada yang nggak sukses.
Jadi sebenarnya niat kita apa? Nah, pertama niatnya karena Allah kita melakukan bisnis ini. Nah, pertama mungkin diniatkan bahwa apa yang diperoleh dari kita menjalankan usaha atau memulai berdagang atau apapun itu namanya, niatkan itu semua untuk Allah. Disedekahkan sebagiannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Siapa yang membutuhkan, jangan melihat keluar dulu. Bagaimana keluarga kita? Apakah ada keluarga yang sangat-sangat membutuhkan? Maka di sanalah penyalurannya. Karena membantu keluarga yang membutuhkan adalah salah satu sedekah yang pahalanya sangat besar, yang efeknya sangat luar biasa. Itu yang saya alami sama ini. Karena niat awal dari usaha yang saya mulai adalah membantu saudara yang memang kekurangan. Dan tekad itu harus dibulatkan. Dalam memulai usaha kita harus punya tekad yang bulat untuk berani memulai. Nah, ini yang biasanya tidak dimiliki oleh banyak orang ya, untuk berani memulai. Alasannya nggak ada modal, alasannya mau usaha apa saya nggak tahu gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita bertekad memang ingin memulai usaha, itu jauh di dalam hati maupun di dalam diri kita itu pasti ada sesuatu yang nanti bisa menghasilkan yang kita tidak tahu karena kita tidak memulai. Ya, contohnya saya tidak tahu kalau saya itu bisa masak karena dari dulu kerjaannya ya mengajar ya, mulai dari saya remaja, saya kuliah, kemudian di saat kuliah juga nggak pernah masak ya, masak ibu, kemudian setiap kuliah pulang di rumah ya udah kerjanya belajar, kemudian kuliah lagi, begitu seterusnya. Tidak ada satupun kegiatan yang arahnya ke kuliner. Nah, tapi sekarang yang saya mulai usahanya adalah di bidang kuliner. Nah, ini memang dari keluarga sendiri tidak menyangka bahwa hal ini bisa terjadi pada saya. Jadi semua pada heran, kok bisa sih kamu masak gitu ya? Nah, ini pertanyaan yang memang sulit untuk dijawab gitu. Karena memang kalau ditanya kok bisa masak, nah itu dimulai dari awal itu niat saya untuk membantu keluarga, yang kemudian saya bulatkan tekad saya untuk bisa. Nah, dari mana belajar ya? Alhamdulillahnya sekarang ini teknologi sudah canggih, ada YouTube. Nah, saya belajarnya dari YouTube. Nah, jadi dari YouTube itu saya belajar melihat bagaimana resep-resep masakan yang enak, mengolahnya seperti apa. Nah, dari situ saya memulai. Saya bulatkan tekad untuk bisa. Saya harus bisa. Jadi ketika itu sudah termindset di pikiran saya. Yang kedua adalah saya harus bisa memulai memanajemen diri, mengelola manajemen diri saya dan juga bisnis yang baru saya mulai ini. Jadi bagaimana mengelola diri saya? Nah, kebetulan saat memulai usaha itu saya masih menjadi seorang dosen. Di sela-sela mengajar, di sela-sela melakukan kegiatan di bidang akademik, ya di hari libur itulah yang saya lakukan untuk memulai usaha saya, menawarkan produk ke teman-teman, itu yang terdekat aja dulu yang dilakukan ya. Jadi melakukan penawaran yang terdekat, kemudian mengelola diri yang lain adalah bagaimana usaha ini dimulai untuk terus berjalan, berarti saya harus punya modal. Nah, modal yang diambil ini yang harus Anda semua catat ya, bahwa dalam memulai usaha itu jauhkan dari awal, jauhkan benar-benar jauhkan dari apa yang dilarang oleh Allah. Jadi jangan pernah memulai memodal usaha Anda dengan riba. Nah, ini kelihatannya sepele, tapi efeknya sangat luar biasa. Jadi jangan menggunakan modal dengan riba. Jauhkan jalan menuju kesuksesan Anda dalam berbisnis dari hal-hal yang berbau riba. Memang sulit di zaman sekarang ini karena itu tadi ketidakmampuan dalam bidang finansial itu akan menjerumuskan seseorang untuk langsung melakukan aksi meminjam kepada lembaga keuangan.
perbankan ya, yang entah itu konvensional, entah itu syariah. Ya kalau syariah ya mungkin masih menganut syariat Islam ya. Tapi saya juga tidak tahu bagaimana proses perbankan syariah itu sebenarnya di Indonesia, apakah murni syariah atau masih ada berbau konvensionalnya. Tapi yang jelas jika memang ingin mendapatkan ridha Allah dalam usaha dan kemudian cepat sekali suksesnya, ya jauhkan hal itu dari permodalan Anda. Nah, kemudian bagaimana mengelola bisnisnya? Mengelola bisnisnya yaitu tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Prawira tadi, banyak teman-teman yang bingung. Pertamanya, bagaimana saya harus menjual? Apa yang mau dijual? Nah, produk itu tentunya produk atau jasa ya. Produk atau jasa ini menjadi satu hal yang penting untuk diprioritaskan ketika kita memulai usaha. Nah, pilihlah usaha produk-produk atau usaha atau jasa yang halal ya. Pilih yang halal. Jadi produk, kalau mau jual produk ya pilih yang halal. Kalau mau melakukan memberikan jasa atau layanan, pilih juga jasa yang halal ya. Nah, jadi hindarkan semuanya dari kemaksiatan, dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Insya Allah nanti akan mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, kemudian jangan lupa untuk terus belajar dan berinovasi. Jangan takut ketika Anda menciptakan satu ide baru kemudian ditiru oleh orang lain, itu Anda tidak perlu ragu dan tidak perlu takut. Kenapa? Karena sebagai seorang entrepreneur, belajar dan berinovasi itu adalah salah satu kunci untuk sukses. Jadi ketika kita stuck pada satu produk, ini adalah salah satu pintu untuk mencapai stagnasi atau berhentinya satu usaha. Jadi jangan pernah stuck pada satu produk. Teruslah belajar untuk mengembangkan dan berinovasi pada produk yang kita jual, ya, yang kita tawarkan. Belajarnya dari mana? Kalau sekarang sih misalnya di bidang kuliner, YouTube udah banyak banget ya menampilkan resep-resep dan juga makanan-makanan atau kuliner-kuliner yang murah, kemudian terbarukan, yang kadang-kadang kita tidak tidak berpikir bahwa itu bisa dijual gitu. Ini yang aneh kan. Makanya seperti misalnya kalau kita melihat kuliner di Thailand atau di mana itu ya, hewan-hewan yang menurut kita sangat mengerikan itu dijual sebagai snack ya, bahkan laris gitu ya di penjual kaki limanya di Thailand, seperti kelabang, kalajengking itu dijual. Padahal itu kalau di kita kan nggak masuk dalam pikiran bahwa itu bisa dijual gitu. Nah, tapi kalau menurut saya sebaiknya kita memilih produk yang memang terjamin halalnya gitu ya, supaya apa yang kita sampaikan ke orang dan yang dimengerti oleh orang itu benar-benar halal dan mendapat ridho Allah. Berinovasi, kita untuk berinovasi banyak sekali jalannya ya. Tidak harus berpikir sendiri sebenarnya. Dengan kita melihat, kita bisa memodifikasi apa yang sudah kita lihat. Jadi kalau boleh disampaikan beberapa statement dari pebisnis bahwa dalam melakukan bisnis itu ada tiga hal yang pasti akan kita lakukan. Yang pertama adalah ini singkatannya ATM ya, yang saya sering dengar ya. A-nya adalah amati, T-nya adalah tiru, M-nya adalah modifikasi. Nah, seperti tadi yang disampaikan Mas Handoko. Jadi amati yang ada di sekeliling Anda, produk-produk maupun jasa yang sekiranya itu menjadi daya tarik Anda untuk memulai usaha. Kemudian Anda bisa meniru apa yang dilakukan orang lain untuk menjual produk dan jasa tersebut. Nah, setelah Anda tiru, jangan langsung dijual, tapi Anda lakukan modifikasi dulu dari produk tersebut, ditambah apanya lah, misalnya ditambah kegunaannya, ditambah dipercantik bentuknya, kemudian ditambah keanekaragaman topping kalau itu makanan dan sebagainya. Nah, dari situ Anda bisa memulainya dengan menjual produk yang sama tetapi berbeda
ya. Jadi punya ciri khasan sendiri di produk Anda daripada yang lain. Nah, kemudian yang terakhir adalah bisa menerima evaluasi dan saran dan juga mau melakukan perbaikan dari apa yang sudah dilakukan. Dari belajar, berinovasi, kemudian produk dijual atau jasa yang ditawarkan, ada masukan dari pengguna atau konsumen bahwa misalnya, oh produk kamu ini kurang begini ya, kurang enak atau kurang layanannya kurang cepat. Nah, ini Anda harus mampu menerima masukan atau kritikan seperti itu. Dari situ Anda harus bisa melakukan perbaikan secara cepat sehingga tidak terlalu lama orang-orang yang menikmati jasa atau produk Anda merasakan hal yang tidak enak ya dari apa yang Anda jual tersebut. Jadi kemudian intinya dari semua itu adalah next Mbak. Nah, yang dilakukan adalah pertama niat, kemudian ikhtiar dan ikhlas. Memang harus diperbaiki dulu niatnya di awal dalam memulai usaha ya. Niatmu untuk apa? Kalau untuk sekedar sukses, Anda nggak perlu memulai usaha sendiri ya. Jadi ikut anggotanya MLM itu bisa keluar negeri kan, itu sukses ya. Jadi kalau memang mau diniatkan ini yang benar ini adalah niatnya ya tetap di jalannya Allah, melakukan usaha semua karena Allah ya. Ibadah karena memang manusia itu diciptakan untuk beribadah ya. Nah, maka apa yang dilakukan sebagai bentuk ikhtiar adalah membuka usaha yang itu niatnya adalah ibadah karena Allah. Ikhtiar ini tidak hanya memulai usahanya tapi juga berdoa. Nah, jangan lupa di dalam setiap sholat itu dihantarkan doa-doanya untuk keberhasilan usaha Anda. Doanya apa gitu? Kalau saya sih biasanya doanya nggak muluk-muluk ya. Kalau untuk dagangan saya, biasanya saya hanya minta ya Allah tolong dekatkan pembeli untuk membeli produk saya. Hanya itu sih. Jadi ya alhamdulillah dari doa yang disampaikan setiap hari Allah datangkan sendiri pembelinya menghubungi saya untuk memesan produk yang saya buat. Jadi ya kalau yang saya lakukan memang promosi, saya juga tidak melakukan promosi yang gencar atau apa ya. Jadi itu aja sih yang doa yang selalu saya panjatkan supaya Allah mengantarkan sendiri pembelinya ke saya sehingga produk saya bisa dinikmati oleh orang banyak. Kemudian ikhlas. Nah, ikhlas ini sulit memang ya, takarannya nggak tahu deh. Kalau dibilang ikhlas kadang orang mikirnya juga relatif ya, ikhlas itu seperti apa karena kita nggak tahu setiap orang keikhlasannya bagaimana. Artinya begini, apa yang kita jual ini kalau tadi dibilang oleh Mas Handoko bisnis langit, nah ini masuk di situ keikhlasan. Artinya apa? Ketika produk kita jual kemudian harganya ditawar-tawar sama teman gitu ya sampai ke batas bottom price gitu. Nah ini kadang-kadang kita harus punya pikiran yang lain bahwa biarlah yang ini kita sedekahkan. Nah seperti itu. Jadi tidak semua yang membeli produk kita tuh memang orang yang secara ekonomi mungkin ada ya. Nah kadang-kadang ada orang-orang yang mungkin ingin menikmati produk kita tetapi dalam hal belum mampu untuk membelinya. Nah, mungkin suatu ketika kita harus melakukan yang namanya sedekah tadi ya. Jadi di setiap periode kita harus menyisihkan itu entah uang atau produk. Kalau saya biasanya produk ya, ini diselipkan di antara dagangan saya itu untuk disedekahkan. Jadi kita memilih siapa yang ingin kita berikan di setiap minggu atau di setiap bulannya. Nah ini proyek langit ini yang memang harus kita perbanyak sehingga Allah akan atur nanti jalannya kita untuk menuju apa yang kita inginkan dari bisnis yang kita jalankan. Nah, terima kasih. Jadi itu yang pengalaman saya selama ini saya melakukan bisnis. Bisnis saya ini Dapur Desna ya. Jadi produknya kuliner ya, khusus makanan, jadi bukan makanan lauk pauk tapi dessert dan juga cake. Silakan kalau mau cek di IG Dapur Desna juga ada banyak sekali.
teman-teman dari mahasiswa juga ada beberapa yang sudah mencoba produk saya. Mas Handoko juga ya, pernah nyoba Mas Handoko ya. Rekan-rekan dosen juga sering sekali, dan ya monggo bagi mahasiswa yang lain silakan jika ingin mencoba monggo. Bu, saya punya uang buat beli, silakan bilang aja di WA, nanti Ibu kirim. Tapi nggak sekampus ya. Terima kasih Pak Duta, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberi sedikit pencerahan saja kepada mahasiswa, yang mudah-mudahan mahasiswa Prodi Manajemen ini semuanya memiliki jiwa entrepreneur yang luar biasa sebenarnya, namun belum tergali ya, belum muncul karena yaitu tadi masih malu-malu untuk memulai, masih takut-takut untuk memulai. Pesan saya, jangan pernah takut untuk memulai, karena kalau tidak dimulai sekarang, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Silakan dimulai, kuncinya adalah tetap ada di jalan Allah dan mohon ridho Allah untuk memulai segala sesuatunya. Demikian yang saya sampaikan, terima kasih atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Dewi Komala terkait. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materinya. Jadi ada yang bisa kita petik dari pemaparan beliau tadi, yaitu dalam sukses berbisnis paling tidak kita harus ikhtiar, ikhlas, dan niat. Nah, niat itu yang susah. Teman-teman harus bisa punya niat yang memantapkan niatnya itu tadi. Oke, dalam sesi Business Room Series kali ini kita mulai dengan 3 pertanyaan. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan. Kebetulan kita di sini ada door prize yang disponsori dari Lari Darjo. 3 voucher di Lari Darjo, yaitu satu vouchernya 50.000 dengan 3 pertanyaan terbaik. Nanti akan kita pilih di sini dari tim panitia, dari 3 penanya yang terbaik dari pihak panitia, nanti akan kita kasih 3 voucher tersebut. Monggo jika ada yang ditanyakan atau bisa melalui chat di Zoom meeting ini ya, teman-teman ya. Monggo kalau ada yang ditanyakan. Assalamualaikum Pak, saya mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak sebutkan nama NIM dari prodinya. Ya, perkenalkan nama saya Atalia Renita Arina Putri, NIM saya 192010200474, saya dari manajemen. Ya, mohon maaf Pak, sebelumnya ini saya ada banyak pertanyaan karena monggo. Bingung, saya tanya satu. Oh, ya jadi itu pertanyaan saya, ini saya yang pertama itu saya tuh kan ada mohon maaf Mbak, ini agak putus-putus. Nah itu tuh kayak mohon maaf Mbak Atalia, ini agak putus-putus suaranya. Masih suaranya agak putus-putus, mungkin agak di ini. Terus Pak. Halo. Halo Mbak Atalia, ya ini suaranya putus-putus, mungkin jaringannya coba di ini. Oke, monggo dimulai lagi Mbak. Halo Mbak Atalia. Udah Pak, ini udah. Pak, chat aja atau gimana? Suaranya nggak kedengaran Mbak. Apa? Ya mungkin lewat chat aja Pak. Ya atau gimana Pak? Atau mungkin bisa lewat chat aja ya. Soalnya ini kayaknya jaringannya lagi. Kenapa? Ini kayaknya jaringannya agak trouble. Mungkin bisa lewat chat dulu sementara. Iya. Terima kasih Mbak Atalia. Mohon maaf Pak, sebelumnya ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Salah satunya mungkin langsung lewat chat Mbak Atalia nanti ya. Ini ada beberapa pertanyaan dari Mas Emerald ya. Terkait jualan online yang ditujukan kepada Mas Adit Prawira. Nah,
Pertanyaannya adalah bagaimana cara langkah mahasiswa untuk membantu di masyarakat di desa atau bahkan yang jaringannya belum stabil, tetapi masyarakat desa tersebut ingin sekali berjualan melalui online. Monggo Mas Prawira mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mas Emerald, apa bisa chat dengan saya? Bisa ngomong dengan saya, Mas Emerald? Apa cuma lewat chat? Mas Emerald mungkin bisa langsung online ya? Ya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Oh ya, silakan. Nggak bisa langsung dijawab aja nggak apa-apa. Oh iya, ya. Monggo Mas. Jadi begini, yang dimaksud dengan kata-kata ingin sekali berjalan melalui online ini harus dipecahkan dulu. Maksudnya berjualan online ini berjualnya lewat online atau kulaannya lewat online atau bagaimana gitu. Tapi jika mau membantu untuk mencari produk, saya mempunyai beberapa langkah-langkah untuk mendapatkan bagaimana produk yang bagus, yang cocok untuk dijual di pedesaan. Saya coba ya, screen dulu. Oke, monggo Mas. Mas Adit suaranya hilang. Halo Mas Adit. Suaranya putus-putus. Halo. Suaranya putus-putus Mas Adit. Dari shop. Ya, halo. Halo, iya Mas, monggo Mas, dilanjut. Dengan videonya. Ini kayaknya di mute, ini coba di mute dulu Mas. Soalnya suaranya putus-putus soalnya. Halo? Mas Adit? Oke, sambil menunggu dari Mas Adit ya, mungkin ada pertanyaan kedua dari, halo? Dari Mas Amarat, kebetulan beliau juga bertanya terkait dalam mempertahankan persaingan usaha kafe. Nah, ini pertanyaan ditujukan kepada Mas Handoko. Monggo Mas Handoko untuk dijawab terlebih dahulu sambil menunggu dari link jaringannya Mas Adit. Ya, Waalaikumsalam Mas Emerald. Mungkin yang bisa dilakukan mempertahankan
Suaranya belum masuk Mas Handoko. Ya, suaranya belum masuk Mas. Belum masuk. Bu Adita. Sebentar ya teman-teman, sambil menunggu kita masih cross check untuk apa namanya jaringannya agak trouble. Belum. Dengar Pak. Halo, sudah. Pak Detak. Suara saya masuk Pak Detak. Dengar Bu suaranya. Halo, Pak Detak. Oh, langsung. Oke, masuk. Saya ulangi lagi ya Mas Emrat. Kalau disandingkan dengan kafe-kafe yang ada di daerah Transmart ataupun di daerah Lebon itu agak timpang ya Mas ya. Mungkin hal yang bisa saya lakukan untuk mempertahankan persaingan usaha kafe ini di pelayanan juga suasana. Terkadang ada beberapa pengunjung itu yang mencari suasana yang sedikit tenang, terus yang agak retro, klasikan. Jadi kita tawarkan dan kita bikin konsep kedai kita itu seperti zaman-zaman dulu dengan suguhan-suguhan yang juga seperti ada wedang, kopi jos, terus angkringan. Jadi kita juga menyasar pangsa pasar tersendiri juga. Jadi kita sediakan hal-hal yang dibutuhkan dan yang digemari oleh beberapa customer yang ada di Sidoarjo, seperti itu. Terima kasih Mas Handoko untuk pemaparannya. Mungkin dari Bu Dewi Komalasari mau menambahkan terkait pertanyaan yang dari Mas Amarat. Monggo Bu Dewi. Ya, terima kasih Pak Detak. Pertanyaan Mas Emerald yang mana Pak Detak? Terkait warung tadi Bu. Jadi ada beberapa pertanyaan terkait kalau misalkan kompetitor di bagaimana cara mempertahankan persaingan usaha kafe agar setiap harinya ramai dikunjungi. Jadi ada kompetitor di sana. Nah, baik, untuk bisa bersaing ya, bagaimana caranya untuk bisa bersaing? Setiap usaha itu harus memiliki cirinya sendiri, Mas Emerald. Jadi dari sekian banyak kafe, warung kopi atau apapun itu, Anda harus bisa menciptakan satu sajian menu yang berbeda dengan yang lain, yang punya keunikan sendiri dari kafe Anda itu seperti apa. Nah, itu harus bisa Anda sajikan. Misalnya seperti ada ini, saya beri contoh, ada satu bisnis kafe atau warung kopi yang dipelopori oleh, kalau Anda tahu ya, tentang Coach Stephen. Ya, Coach Stephen itu adalah mualaf yang sekarang menjadi ketua Mualaf Center Indonesia. Nah, beliau dari mulai nol kemudian mendirikan bisnis sampai sekarang bisnisnya memiliki banyak cabang. Salah satu keunikan dari kafenya adalah menikmati kopi dengan membayar seikhlasnya. Jadi tidak ditarik harga dari setiap kopinya, terserah pelanggan dia membayar berapa.
Nah, justru dengan begitu keuntungan yang diperoleh sangat berlipat ya. Dari yang misalnya kalau kopi-kopi yang disajikan di kafe-kafe biasa harganya satu cangkir misalnya 15.000 sampai 20.000. Nah, ini Coach Stephen bisa meraup keuntungan lebih dari itu. Jadi ketika orang yang bertandang ke kafenya kemudian menikmati kopinya, dia akan membayar seikhlasnya. Dan membayar seikhlasnya itu lebih dari harga yang ditawarkan oleh kafe lain. Jadi misalnya kalau di kafe lain tadi seperti saya bilang 15.000, nah orang yang ke kafenya Coach Stephen akan membayar kopi yang disajikan di situ dengan harga 100.000. Nah, ini makanya tadi yang dibilang bisnis langit seperti yang disampaikan Mas Handoko tadi. Ini yang memang itu kalau dari nalar kita secara logika itu nggak masuk akal. Mau seorang mau bayar sesuka hatinya dengan harga yang lebih tinggi dari yang ditawarkan. Tapi ketika di situ ada campur tangan Allah, maka apapun bisa terjadi, gitu ya. Bahkan di luar apa yang kita harapkan itu bisa terjadi. Maka kalau dari sisi marketing, ketika ingin unggul bersaing dari pesaing, maka kita harus menciptakan sesuatu yang berbeda dari pesaing kita. Itu yang kuncinya seperti itu, Mas Emrat. Ya. Jadi mungkin Mas Emrat harus menciptakan kopi atau sajian kopi yang lebih menarik dari yang disajikan oleh pesaingnya. Begitu Pak Dita. Oke, terima kasih Bu Dewi Komalesari terkait jawabannya sangat bagus sekali. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Muhammad Ilmianto. Kebetulan ini pertanyaan tepatnya diarahkan ke Mas Adit, terkait bagaimana cara atau tips agar produk dapat muncul teratas atau pertama pada search engine manajemen pada marketplace seperti Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Monggo Mas Adit bisa langsung dijawab. Suara saya jelas, Pak? Alhamdulillah jelas, Mas. Oh, alhamdulillah. Iya. Untuk menggunakan SEO atau search engine optimization di Shopee atau Tokopedia, itu yang perlu diperhatikan adalah deskripsi, judul, dan foto. Jadi kalau membuat sebuah deskripsi, judul, dan foto itu kalau bisa selengkap dan sejelas mungkin, dan kalau bisa sebanyak mungkin. Karena yang diambil dari Google itu adalah tulisan yang ditulis, dan kalau bisa itu jangan copy paste, atau kalau bisa itu untuk teksnya buat sendiri. Meskipun ada salah-salah kata atau mungkin kata-katanya agak sedikit ngawur, enggak apa-apa. Yang penting deskripsinya itu lengkap untuk bisa bagus di search engine optimization gitu, Pak. Oke, terima kasih Mas Adit untuk jawaban pertanyaannya. Ini langsung ke pertanyaan ketiga dengan Mbak Atalia Renata ya, yang tadi barusan yang tadi ada pertanyaan, kebetulan ada jaringan koneksi yang lagi trouble. Pertanyaannya adalah terkait jika ada sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang kecantikan dan perusahaan tersebut menawarkan untuk menggunakan nama brand baru dengan nama saya. Bagaimana saya bisa mengendalikan produk kosmetik yang sebenarnya sudah terkenal dengan nama brand lain dengan nama brand baru kita. Jadi ada brand yang sudah ada namanya, kita gantikan dengan brand baru. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu oleh Bu Dewi Komalasari. Monggo, Bu. Baik, terima kasih Pak Detak. Jadi Mbak Atalia ini kan sebenarnya produk sama ya, tetapi dengan merek yang berbeda. Nah, ini salah satu bentuk persaingan juga sebenarnya. Namun bagi produk yang baru ini dengan merek yang baru, memang seakan-akan menjadi seperti follower ya di pasar itu ya, di pasar seperti follower dari produk yang pertama. Nah, namun bagaimana dia harus mengenalkan produk kosmetik yang sebenarnya sudah dikenal dengan nama brand lain. Nah, ini kan sebenarnya kalau dari sisi produk ingredient atau apapun ini sama dengan produk yang sudah terkenal ya. Karena memang itu produk dia. Namun ditawarkan dengan nama atau merek yang lain. Nah, menjadi merek yang baru. Nah,
ketika ini menjadi merek yang baru, maka sebagai produsen tentunya harus mengenalkan bagaimana caranya, ya harus disampaikan ke publik baik media melalui media massa maupun yang sekarang sering digunakan oleh orang ya dengan media sosial ya. Bisa pakai WA ataupun IG, biasanya sekarang kalau orang jualan banyak di IG ya. Nah, mungkin Mbak Atalia bisa memanfaatkan IG-nya Mbak Atalia untuk mempromosikan merek produk kosmetik yang sekarang Mbak Atalia miliki gitu ya ke teman-teman, terutama terdekat. Nah, ini makanya dalam hal ini tentu butuh jaringan ya. Artinya kita sebagai produsen itu sebenarnya dalam memulai bisnis juga membutuhkan namanya jaringan. Kita harus punya jaringan yang kuat untuk bisa memasarkan produk kita. Nah, jaringan inilah yang membantu usaha kita untuk bisa lebih maju dari sebelumnya. Nah, ini bercerita tentang pengalaman juga. Dulu sebenarnya sebelum saya membuka Dapur Desna, ini bisnis pertamanya adalah menjadi supplier di restoran fast food yang terkenal sekarang di Surabaya, di Sidoarjo ya, namanya Ricis Factory. Jadi pertama kali Ricis buka di Surabaya yang itu ada di Mall Royal ya. Di Royal itu suppliernya adalah saya. Semua produknya yang dijual di Ricis suppliernya adalah saya. Berkembang menjadi 4 cabang, menjadi berapa cabang sekarang yang ada di Jawa Timur, bahkan ada di Malang. Ini saya tidak sampai ke sini sekarang karena terus terang saja untuk bisa menjadi supplier itu butuh modal yang sangat besar. Dan omset penjualan pada saat itu sampai dengan puluhan juta dalam waktu 1 bulan ya untuk masuk bahan baku ke Ricis Factory. Nah, kenapa saya memulai usaha itu pun berawal dari jaringan karena kita memiliki teman yang itu adalah supplier di Ricis di Bandung dan di Jakarta. Nah, kemudian dia melimpahkan usahanya yang di sini untuk dikelola masuk bahan bakunya mempercayakan kepada saya dan suami. Nah, kemudian dari situ berjalan, nah, tentunya kita menawarkan produk yang kita miliki ini sangat sulit. Ketika ada jaringan ini kita bisa lebih mudah untuk menawarkannya. Jadi Ricis pas masuk, kemudian kita tawarkan produk-produk yang kita miliki. Dan terus terang aja pada saat itu saya mau foto ya, jadi tidak punya produk sebenarnya yang mau saya tawarkan. Saya hanya berbekal informasi dari teman bahwa Ricis itu membutuhkan beras, membutuhkan equipment lain seperti tisu, kemudian gelas, apa segala macam. Nah, ini dengan bermodal kita searching dari internet berapa harga, kemudian item apa aja, itu kemudian kita beranikan diri untuk tawarkan itu ke Ricis. Dan di situ saya belum pernah jadi supplier sebelumnya, dan dari situlah saya belajar bagaimana menjadi supplier. Jaringan itu penting Mbak Atalia, jadi untuk bisa mempromosikan Anda bisa gunakan jaringan Anda untuk mempromosikan produk yang Anda miliki melalui media sosial. Tentunya sekarang yang mudah sekali kita gunakan ya dari media sosial. Jadi itu sih menurut saya. Jadi dan memang sih kalau untuk promosi di produk yang mereknya baru ini memang kalau secara teori memang membutuhkan biaya yang sangat mahal tentunya ya kalau untuk promosi. Tapi kita coba dulu untuk tidak mengeluarkan biaya ya dari teman-teman sekitar dulu kita tawarkan produknya. Begitu Mbak Atalia. Jangan lupa disebutkan keunikan dari produk yang kita miliki itu Mbak Atalia, dengan merek yang baru apa yang akan konsumen dapat daripada pakai produk kecantikan di merek yang sudah terkenal itu. Begitu ya Mbak Atalia. Semoga bisa tersampaikan apa yang dimaksud. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Komala terkait pemaparannya. Jangan lupa teman-teman untuk klik absensi di chat ya. Di situ sudah terdapat link buat absensi. Mungkin dari Mas Handoko ataupun Mas Adit ada yang mau menambahkan terkait pertanyaan tadi? Monggo, atau mungkin Mas Adit dulu, monggo Mas Adit terkait. Iya. Sebetulnya saya juga sekarang ini sudah melakukan hal yang sama, yaitu
dari produk yang sudah ada lalu mencoba di branding pakai merek sendiri. Tetapi tidak sampai buat nama sendiri, cuma diganti packagingnya gitu aja. Yang harus dilakukan kalau saya pribadi yang sedang progres ini, yang paling penting itu adalah foto. Karena kenapa? Foto yang bagus itu efeknya sangat besar terhadap penjualan. Terus yang kedua adalah endorsing untuk brand baru ya. Itu pasti endorsing di sosial media. Untuk yang sekarang ini yang lagi ngetren itu memakai TikTok Ads. Itu paling bagus. Tapi memang berbayar. Kalau pakai TikTok Ads, tapi itu engagement-nya lumayan cepat untuk menaikkan brand baru. Seperti itu. Itu aja jawaban dari saya. Oke, terima kasih Mas Adit. Mungkin dari Mas Handoko ada yang mau menambahkan. Oh iya, jangan lupa teman-teman ya untuk klik link ke absensinya, dan kalau misalkan di situ ada pertanyaan terkait usaha, mungkin nanti diisikan usahanya jenengan apa, atau misalkan kalau tidak ada, terus tidak ada teman-teman. Ya, oke, monggo Mas Handoko. Mau menambahkan sedikit Pak? Iya, monggo. Iya, monggo. Waalaikumsalam Mbak Talia ya. Kalau misalnya ada tawaran seperti itu dan dirasa itu menjanjikan dan produknya memang bagus, kalau dari saya sih sikat Mbak. Soalnya nggak semua orang dapat tawaran seperti itu. Lah, bagaimana caranya nanti kita mengenalkan? Pasti mengikuti. Terpenting dimulai dulu. Dan dari Budekom juga Mas Adit, memang sekarang zamannya juga 4.0, harus bergerak di online semuanya, dari Instagram, TikTok Ads tadi, dan juga mungkin kalau memang benar niat ya Mbaknya harus banyak-banyak review mengenai produk tersebut, dari dampak penggunaannya itu bagus atau tidak, itu harus terus diperkenalkan ke orang-orang terdekat, followers-followersnya, keluarga, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Handoko. Karena waktu sudah beranjak siang ya, untuk mempersingkat waktu mungkin bisa. Ya, mohon maaf, untuk yang bertanya tadi siapa aja ya? Mas kebetulan yang bertanya Mas Emarat, Mas Atalia, dan siapa yang Atalia. Mbak Atalia, sama satunya Ilmi ya, Mas Muhammad Ilmi. Oh ya, kebetulan untuk door prize nanti akan disebutkan di akhir sama MC-nya ya. Oke. Mungkin dari beberapa narasumber bisa memberikan closing statement-nya. Dimulai dari Mas Adit dulu, monggo Mas Adit untuk closing statement-nya. Untuk closing statement-nya untuk para mahasiswa, jangan takut untuk mencoba apapun itu, entah itu online maupun offline. Yang penting itu yang pertama, jangan malu untuk usaha. Karena teman-teman saya dulu itu enggak mau melakukan karena cuma satu, yaitu karena malu. Mulai sekarang hindari kata malu, ayo kita usaha bareng. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Adit. Monggo Mas Handoko untuk closing statement-nya. Kalau dari saya, mulai aja dulu, Allah yang kasih jalan. Sudah Pak. Oke, terima kasih. Nah, mungkin ini closing statement yang paling spesial dari Ibu Kaprodi kita sekaligus sebagai owner Dapur Desna, Ibu Dewi Komalasari. Monggo waktu dan tempat kita persilakan. Ya, terima kasih Pak Detak. Jadi untuk semua mahasiswa tentunya dalam memulai usaha jangan tadi seperti yang Mas Adit bilang, jangan pernah takut dan malu. Seperti yang dibilang Mas Handoko, mulai saja dari sekarang karena kita tidak tahu kapan kita memiliki keahlian untuk bisa memulai bisnis. Ya, kemudian bulatkan tekad dan niatnya, luruskan niatnya, ikhtiar dengan doa dan usaha, kemudian ikhlas dalam setiap sesuatu yang kita usahakan, dan benar-benar niatkan semuanya karena Allah. Insya Allah, Allah akan berikan jalan yang terbaik dan bisa melapangkan jalannya untuk menuju kesuksesan sebagai entrepreneur di masa yang akan datang. Begitu Pak Detak, terima kasih. Oke, terima kasih.
Mohon maaf sebelumnya ya teman-teman, karena di awal teman-teman sudah dari awal sampai akhir teman-teman sudah bersedia hadir dan ada beberapa kendala teknis. Mungkin dari sini yang dapat kita petik adalah ayo kita mulai bangkitkan spirit untuk kita menjadi entrepreneur muda ya. Karena peluang itu nggak bisa kita dapatkan, kalau ada peluang langsung aja diambil gitu ya. Nikmati prosesnya. Tadi udah dipaparkan sama Bu Dewi Komalasari, ada Mas Andoko, ada Mas Adit. Mulai aja, yang penting nikmati prosesnya, oke? Jangan lupa yang ibumu dan ayahmu. Oke, terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembalikan ke Mbak Safina sebagai selaku MC-nya. Monggo Mbak Safina. Terima kasih Bapak Deta Prapanca SEMM. Selanjutnya kami umumkan kepada 3 orang yang beruntung mendapatkan voucher senilai 50.000 yang nantinya dapat ditukarkan di kedai Lari Darjo berupa makanan dan minuman. Dan ditambah lagi sama salad dari Budekom. Dapur Desna. Dapur Desna. Untuk orang yang pertama, kepada orang yang pertama yang beruntung yaitu Emerald Rafiq Maulana dari manajemen 5A1, kemudian Saudari Atalia Reinita dari manajemen, dan kemudian yang terakhir yaitu Saudara Muhammad Ilmianto dari manajemen. Kami mengucapkan selamat kepada 3 orang yang beruntung mendapatkan voucher makanan dan minuman di kedai Lari Darjo dan plus salad dari Dapur Desna. Nanti bisa menghubungi via DM IG Lari Darjo dalam waktu 1 kali 24 jam. Untuk saladnya bisa langsung menghubungi Bu Dekom dari email Hima atau dari IG Dapur Desna. Selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Dimohon bagi yang belum mengaktifkan kamera bisa mengaktifkan terlebih dahulu. Oke, saya hitung ya. 1, 2, cheese. Oke, terima kasih. Oh, belum. Lagi? Kita ulang lagi ya. Oke. 1, hitungan ketiga ya. 1, 2, cheese. Sudah? Sebelum mengakhiri webinar, marilah kita membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara ini disupport oleh Dapur Desna, Lari Darjo, Squee Drink, Klik Moy ID, Lapak Ninja, serta Claris Kitchen. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, serta teman-teman yang sudah meluangkan waktunya di acara webinar kali ini. Saya selaku MC, mohon maaf apabila ada salah kata dan mohon undur diri.